Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 2BD3 Teknik Sipil sedang melakukan survei kerusakan perkerasan jalan lentur yang beranggotakan saya Jesilva Utami dengan NIM 2201021004. Saya Bunga Ina Putih dengan nomor BP 2201022009. Saya Dinda Yang nomor BP 2201021003. Saya Rizky Hayat BP 2033. Saya M. Aftarasi BP 2201022022. Saya Fismedi Daya dengan BP 2201022044. Selamat menonton. Setelah saya mensurvei jalan kampus UNAN, saya menemukan retak memanjang, di mana retak memanjang merupakan beberapa celah yang saling berjejar. Sesuai dengan namanya, retak ini berbentuk retak memanjang. Penyebab retak memanjang yaitu bahan pada pinggir perkerasan kurang baik atau terjadi perubahan volume akibat pemuaian lempung pada tanah dasar, serta sokongan atau material bahu sampai kurang baik. Untuk selanjutnya terjadinya penurunan bahu sehingga terjadi perbedaan ketinggian antara bahu dengan perkerasan ataupun akibat dari penyusutan material bahu. Dan selanjutnya drainase kurang baik, yang dimana ikatan sambungan pada pertemuan sambungan konstruksi perkerasan yang kurang baik. Penanganannya yaitu dipergunakan lapis telansir atau burus dalam tahap pembaikan, sebaiknya dilengkapi dengan perbaikan sistem drainase. Adalah contoh peretakan pada letak memanjang. Baik, sekarang saya berada di Jalan Imam Manis. Saya akan melaporkan jenis kerusakan perkerasan lentur, yaitu kerusakan retak berliku. Retak berliku, sesuai dengan namanya, retak ini berbentuk tidak beraturan, berkelok-kelok seperti mender. Retak ini umumnya terdiri atas satu celah. Penyebab retak berliku: yang pertama, perembatan dari retak, penyusutan, lapisan perkerasan di bawahnya. Yang kedua, lemahnya pinggir perkerasan akibat perubahan kadar air. Yang ketiga, adanya perbedaan settlement untuk daerah galian dan timunan. Yang keempat, adanya akar pohon di bawah lapis perkerasan. Cara penanganannya yaitu: yang pertama, dapat menggunakan lapis lataser atau buras. Yang kedua, perbaikan sistem drainase. Berikut adalah bentuk dari kerusakan retak berliku. Setelah saya mensurvei dan teman-teman saya, Jalan Universitas Andalas, saya menemukan retak melintang, di mana retak merupakan gejala kerusakan yang terjadi yang disebabkan oleh air pada permukaan yang masuk dalam lapisan bawahnya, di mana retak merupakan salah satu faktor terjadinya peluasan kerusakan. Penyebab jadinya kerusakan retak melintang, yang pertama yaitu lemahnya sambungan pada perkerasan. Yang kedua, adanya akar pohon yang ada di dalam perkerasan. Yang ketiga yaitu terjadinya perambatan yang disebabkan oleh retak pelampiasan. Seterusnya, kalau retak melintang ini besar pengaruhnya dengan iklim atau cuaca. Berikut adalah bentuk contoh kerusakan dari retak melintang.
Sekarang saya lagi berada di Jalan Kampus Unan. Di sini saya menemukan jenis kerusakan perkerasan lentur yaitu pengausan atau polis. Pengausan yaitu terlihatnya butiran-butiran agregat yang sudah halus dan kadang juga terlihat mengkilap. Pengausan sering terjadi pada lokasi yang dilewati oleh kendaraan berat atau juga sering terjadi pada daerah yang memiliki kegesekan tinggi antara ban kendaraan dan lapisan permukaan. Penyebab pengausan yang pertama yaitu agregat tidak tahan aus terhadap ban kendaraan. Yang kedua, bentuk agregat yang digunakan memang sudah bulat atau tidak dari mesin pemecah. Berikut bentuk kerusakan pengausan pada agregat. Saya sekarang berada di Sungai Sapi, Kecamatan Kuranji. Saya akan melaporkan kerusakan perkerasan lentur yaitu lubang atau potles. Jenis kerusakan lubang termasuk di kerusakan cacat permukaan. Lubang atau potles, kerusakan ini berbentuk seperti mangkok yang dapat menampung dan meresapkan air pada beban jalan. Kerusakan ini terkadang terjadi di dekat retakan atau di daerah drainasenya yang kurang baik. Penyebab lubang. Yang pertama, kadar aspal rendah sehingga film aspal tipis dan agregatnya mudah terlepas atau lapis permukaannya yang tipis. 2. Pelepakan aspal. 3. Karena penggunaan agregat kotor atau tidak baik. Keempat, suhu campurannya tidak memenuhi persyaratan. Yang kelima, sistem drainasenya jelek. Yang keenam, merupakan kelanjutan dari kerusakan lain seperti retak dan pelepasan butir. Cara penanganannya yaitu dibongkar dan dilapis kembali, di mana pembongkaran berfungsi untuk meningkatkan daya cengkeraman antar sambungan perkerasan yang baru dan perkerasan yang lama. Berikut ini adalah bentuk dari kerusakan lubang. Di sini saya menemukan jenis kerusakan perkerasan lentur yaitu tambalan. Tambalan dikelompokkan kepada cacat permukaan karena pada tingkatan tertentu jika jumlah dan luas tambalannya besar, maka akan mengganggu kenyamanan dalam berkendaraan. Penyebab tambalan yang pertama yaitu perbaikan akibat kerusakan permukaan perkerasan, yang kedua perbaikan akibat kerusakan struktural perkerasan, yang ketiga penggalian akibat saluran dan pipa. Berikut ini adalah bentuk dari tambalan. Baiklah, sekarang saya berada di Jalan Limau Manis. Saya telah menemukan contoh kerusakan perkerasan jalan raya, yaitu sungkur atau sofing. Kerusakan ini adalah terjadinya perubahan plastis pada permukaan perkerasan yang terjadinya bersamaan dengan amblas atau alur. Penyebab sungkur yaitu deformasi dari perkerasan atau deformasi permanen tanah dasar. Cara mengatasinya yaitu dengan dibongkar dan dilapisi kembali. Inilah contoh bentuk kerusakan sungkur atau sofing. Baiklah, setelah melakukan survei di daerah bypass Simpang Kataping, saya menemukan sebuah kerusakan yaitu kerusakan alur. Kerusakan alur yaitu dengan istilah lain untuk menyebutkan jenis kerusakan ini adalah longitudinal roots atau channel atau routing. Bentuk kerusakan ini terjadi pada lintasan roda sejajar dengan AS jalan dan berbentuk alur. Penyebab dari kerusakan alur ini yaitu yang pertama, lapisan perkerasan yang kurang padat. Yang kedua, stabilitas perkerasan rendah sehingga terjadi deformasi plastis. Cara penanggulangan dari kerusakan alur ini yaitu dengan penambahan lapisan tambahan atau overlay, campuran aspal panas atau hot mix, dengan perataan dan pelapisan permukaan. Yang kedua yaitu dengan penambahan drainase.
Baiklah, setelah melakukan survei, saya menemukan kerusakan alur dengan bentuk sebagai berikut. Baiklah, saya sekarang berada di Jalan Andale, Simpang Ampang. Saya di sini menemukan kerusakan keriting atau disebut dengan corrugation. Kerusakan ini dikenal juga dengan istilah lain yaitu ray pulse. Bentuk kerusakan ini berupa gelombang pada lapisan permukaan yang dapat dikatakan alur yang terjadi yang arahnya melintang jalan dan sering disebut juga dengan plastic movement. Kerusakan ini umumnya terjadi pada tempat berhentinya kendaraan. Kendaraan harus mengerem. Sebab terjadinya keriting yaitu stabilitas lapis permukaan yang rendah, penggunaan material atau agregat yang tidak tepat seperti agregat bulat licin, terlalu banyak agregat halus, lapis fondasi yang memang sudah bergelombang, lalu lintas dibuka sebelum perkerasan mantap untuk perkerasan yang menggunakan aspal cair. Cara penanganannya yaitu menggaruk kembali dicampur dengan lapis fondasi, dipadatkan kembali dan diberi lapisan permukaan baru. Yang kedua, jika lapis permukaan bahan pengikat mempunyai ketebalan lebih dari 5 cm, maka lapis tipis yang mengalami keriting tersebut diangkat dan diberi permukaan yang baru. Baiklah, di sini saya berada di Jalan Sungai Sapi. Di sini saya menemukan contoh kerusakan perkerasan jalan lentur, yaitu penurunan tepi. Bentuk kerusakan ini terjadi akibat terdapatnya beda ketinggian antara permukaan perkerasan dengan permukaan bahu atau tanah di sekitarnya, di mana permukaan bahu lebih rendah terhadap permukaan perkerasan. Penyebab penurunan tepi yaitu lebar perkerasan yang kurang, material bahu yang mengalami erosi atau penggerusan. Dilakukan pelapisan perkerasan namun tidak dilaksanakan pembentukan bahu. Cara mengatasi yaitu dapat diperbaiki dengan dibongkar kembali dan diganti dengan lapisan yang sesuai. Beginilah bentuk kerusakannya. Baiklah, setelah saya melakukan survei pada Sungai Sepi, saya menemukan sebuah kerusakan yaitu kerusakan gerusan tepi. Kerusakan gerusan tepi yaitu bentuk kerusakan yang terjadi adalah dengan tergesernya tepi perkerasan sehingga tepi tersebut menjadi tidak beraturan. Penyebab gerusan tepi yaitu yang pertama lebar perkerasan yang kurang, yang kedua elemen jalan yang menyebabkan pengemudi selalu melintas tepi perkerasan, yang ketiga yaitu dukungan samping yang kurang, yang keempat yaitu tergesernya bahu jalan sekitarnya. Setelah melakukan survei, saya menemukan kerusakan gerusan tepi dengan bentuk kerusakan seperti berikut. Sekian video hasil survei yang